Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi penyelesaian limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu yang pertama menentukan nilai limit dengan substitusi langsung. Yang kedua, menentukan nilai limit dengan strategi pemfaktoran. Yang ketiga, menentukan nilai limit dengan strategi mengalihkan bentuk sekawan. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X mendekati A ya, di mana A ini adalah suatu bilangan atau suatu angka yang akan ditentukan nanti pada soal yang akan diberikan ya. Untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar ini sendiri sebenarnya sudah kalian pelajari pada pertemuan lalu, yaitu dengan menggunakan pendekatan tabel nilai. Nah, pada pertemuan kita kali ini adapun caranya untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, yaitu cara yang pertama menggunakan cara substitusi, yang kedua cara memfaktorkan, yang ketiga cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara substitusi ya. Tentukan nilai limit berikut. Nomor A, limit 6x dikurangi 2 untuk x mendekati min 2 ya. Namanya juga cara substitusi, berarti kalian hanya tinggal mengganti variabel x ini dengan min 2 ini ya. Sehingga bentuknya akan menjadi 6 kali min 2 dikurangi 2. Itu menghasilkan nilai min 14. Selesai sudah ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor B. Limit 3x kuadrat dikurangi 15x ditambah 10 untuk x mendekati 5. Sama seperti yang nomor A, kita tinggal ganti x-nya ini dengan angka 5 ya. Sehingga bentuknya akan menjadi 3 dalam kurung 5 kuadrat ya, karena di sini x kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 15 kali 5 ditambah 10. Kemudian kita cari hasilnya. 5 kuadrat ini 25, 15 kali 5 ini 75 ya. Terus kita sederhanakan lagi, 3 kali 25 ini 75 dikurangi 75 ditambah 10. Ini 75 kurang 75 sudah habis ya, sehingga dapatlah hasilnya 10 ya. Oke, sekarang kita simak contoh soal nomor C. Limit akar 3x kuadrat dikurangi 11 kurang 3x ya, untuk x mendekati 5. Kalau dia dalam bentuk akar, kalian perhatikan ya bentuk akarnya sampai di mana batasannya, supaya nanti hasilnya tidak berbeda ya. Oke, langsung saja kita ganti x-nya dengan 5 ya, sama seperti cara sebelumnya tadi ya. Sehingga dia akan menjadi akar 3 dalam kurung 5 kuadrat dikurangi 11 kurang 3 kali 5 ya. Setelah itu kita cari hasilnya. Di 5 kuadrat 25, ini 3 kali 5 15 ya. Setelah itu kita sederhanakan. 3 kali 25 dikurangi 11, ini dikerjakan ya, karena dia dalam bentuk akar. 3 kali 25 ini 75 dikurangi 11 menjadi 64 ya. Ini berarti akar 64 dikurangi 15. Setelah itu kalian cari hasil dari akar 64, itu 8 dikurangi 15 dapat hasilnya min 7. Sudah selesai untuk cara substitusi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai limit berikut ini. Nah, ini ada bentuk pecahan, fungsi pecahan ya. Jadi x dikurangi 2 per 4 ditambah 2x untuk x mendekati 2 ya. Untuk menentukan nilai limit, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kalian substitusi dulu ya. Jadi kalian ganti nilai x-nya dengan 2 ya. Sehingga dia akan menjadi 2 kurang 2 per 4 ditambah 2 kali 2. Sehingga dapat hasilnya 0 per 8. 0 per 8 ini hasilnya 0 ya. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya.
Sama dalam bentuk pecahan juga ya limitnya. Limit X plus 2 per 4 dikurangi 2X untuk X mendekati 2. Sama, kita ganti nilai X-nya dengan 2. Sehingga dia akan menjadi 2 plus 2 per 4 dikurangi 2 kali 2. Ini sama dengan hasilnya 4 per 0. Nah, dalam limit, kalau ada bentuk hasilnya 4 per 0, sudah pernah kan kita bahas pada pertemuan lalu, pada pendekatan tabel nilai, itu kan hasilnya ada 2 ya. Ada hasilnya min tak hingga, ada hasilnya plus tak hingga. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kalau dia bentuknya 4 per 0 atau penyebutnya dia 0, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa limit tersebut tidak mempunyai nilai limit ya. Jadi jawabannya adalah tidak mempunyai limit. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Limit X dikurangi 2 per 4 dikurangi 2X untuk X mendekati 2. Sama, kita ganti nilai X-nya dengan 2 ya. Sehingga dia akan menjadi 2 kurang 2 per 4 dikurangi 2 kali 2. Itu sama dengan hasilnya 0 per 0. Nah, dalam limit, kalau kalian menemukan jawaban 0 per 0 setelah kalian lakukan substitusi, bentuk tersebut dikatakan bentuk tak tentu ya. Nah, bentuk ini tidak diperbolehkan dalam limit. Jadi harus kita cari dengan cara lain, cara penyelesaian yang lain ya. Nah, kalau dia hasilnya 0 ataupun dia kesimpulannya tidak mempunyai limit, ini masih diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu ini. Jadi kita harus menggunakan cara lain. Kalau tidak bisa dengan cara substitusi, kita harus menggunakan cara memfaktorkan ataupun dengan cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Nah, sekarang kita coba untuk bentuk tak tentu ini dengan menggunakan cara memfaktorkan ya. Nah, yang mana kita bisa faktorkan di sini? Yang bisa kita faktorkan di sini adalah bagian penyebutnya ya. 4 dikurangi 2X ini bisa kita faktorkan, bisa kita keluarkan angkanya, karena angkanya ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Sehingga dia akan menjadi limit, nah di pembilangnya tetap, karena sudah bentuk sederhana nih pembilangnya, yang di penyebutnya kita keluarkan min 2-nya ya. Min 2 kita keluarkan, X-nya pindahkan ke depan, 4 dikeluarkan min 2 jadinya min 2. Nah, biasanya kalau dalam bentuk memfaktorkan ini pasti ada angka yang bisa kita sederhanakan atau ada angka yang bisa kita coret-coret ya. Nah, di sini kita lihat adakah angka yang sama. Nah, ini sama ya. X min 2 dengan X min 2. Di sini dapat 1, di sini dapat 1. Sehingga dia akan menghasilkan limit 1 per min 2 untuk X mendekati 2. Nah, di sini kan tidak ada variabel, Bu. Apakah ada limitnya? Nah, dalam sifat limit, kalau dia hanya berupa angka saja tanpa variabel, itulah yang merupakan jawabannya langsung ya. Jadi tidak usah repot-repot lagi kalian mengganti dengan 2 karena sini tidak ada variabel ya, langsung saja. Berarti jawaban untuk soal yang ini, yang bentuk tak tentu ini adalah min 1 per 2 atau min setengah ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan berikan contoh soal yang berikutnya ya untuk cara memfaktorkan. Yang pertama, limit X kuadrat min 9 per X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Ya, tentu kalau kalian menemukan bentuk limit seperti ini, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah mengganti X-nya dengan 3. Kalau kita ganti X-nya dengan 3, ini kan jadinya 3 kuadrat dikurangi 9, ini 0, 3 kurang 3, ini 0. Jadi kan 0 per 0. Dan bentuknya ternyata bentuk tak tentu ya. Kalau bentuk tak tentu berarti kita harus menggunakan cara memfaktorkan ini ya. Oke, yang kita faktorkan di sini adalah X kuadrat min 9 ini kita faktorkan ya. Kita jabarkan menggunakan rumus yang ini ya. Masih ingat kan? Ini
sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku kelas 10 ya. Nah, rumusnya adalah X kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan X plus A dikali X min A. Ini penjabarannya ya. Dengan catatan A-nya ini merupakan bilangan kuadrat. Nah, 9 ini kan bilangan kuadrat ya. Jadi kita pecah menjadi X plus 3 dikali X min 3. Di bawahnya tetap ya, penyebutnya tetap. Nah, terus kita lihat adakah yang sama, adakah yang bisa kita coret-coret. Nah, ini dicoret-coret ya. X min 3 dengan X min 3 karena dia sama ya. Ini 1, ini 1. Sehingga bentuk sederhananya menjadi limit X plus 3 per 1 sebenarnya ya. Per 1 ini boleh ditulis boleh tidak karena dia letaknya di penyebut untuk X mendekati 3 ya. Kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah mengganti variabel X-nya dengan 3 ini ya. Jadinya 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi untuk cara memfaktorkan ini, tetap di langkah akhir itu kalian harus melakukan substitusi terhadap variabelnya. Kalau ada variabel ya. Kalau tidak ada variabel seperti yang contoh sebelumnya tadi, tidak usah, langsung saja ditulis angkanya saja ya. Dan perlu Ibu beri catatan di sini, kalian wajib menuliskan limit ini ya, limit X mendekati 3. Ini kan kebetulan soalnya seperti itu ya. Kalau belum kalian lakukan substitusi, itu menandakan bahwa masih kalian melakukan proses penyelesaian. Jadi kalau sudah melakukan substitusi, boleh langsung dihilangkan tulisan limit ini ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh soal yang kedua. Limit X kuadrat plus 4X per 5X untuk X mendekati 0 ya. Jadi yang kita jabarkan di sini adalah X kuadrat plus 4X ya. Kita keluarkan variabel X-nya karena kebetulan ini dua-duanya ada variabel X ya. Kita keluarkan X-nya, terus sisanya X plus 4 per 5X. Yang kita sederhanakan di sini apa? Variabel X-nya ini ya, X sama X ini. Yang di dalam ini tidak boleh ya kita sederhanakan karena dia dalam satu kelompok tertentu, tidak boleh satu-satu yang dicoret ya, harus kedua-duanya. Setelah itu dia akan menjadi bentuk limit X plus 4 per 5 untuk X mendekati 0 ya. Ini kan sudah bentuknya paling sederhana ya. Setelah sudah paling sederhana, baru kalian lakukan substitusi. Kalian ganti X-nya ini dengan 0, sehingga dia akan menjadi 0 ditambah 4 per 5 sama dengan 4 per 5 ya. Inilah jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Limit X kuadrat min 2X per X kuadrat plus 3X untuk X mendekati 0 ya. Kita sama-sama bisa keluarkan bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Kita jabarkan ya, karena kebetulan pembilang dan penyebutnya ini bisa kita jabarkan ya. Sehingga dia akan menjadi, nah ini bagian pembilang kita keluarkan X-nya menjadi X dikali X min 2. Bagian penyebutnya juga sama, kita keluarkan X-nya menjadi X dikali X plus 3. Terus yang bisa kita sederhanakan di sini yaitu X sama X ini ya. Sehingga bentuknya akan menjadi limit X min 2 per X plus 3 untuk X mendekati 0. Sudah bentuk sederhana kan? Setelah itu baru diganti nilai X-nya ini dengan 0. Sehingga dia akan menjadi 0 dikurangi 2 per 0 ditambah 3 sama dengan min 2 per 3. Sudah untuk soal nomor 3 ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang nomor 4. Limit X kuadrat plus 2X dikurangi 8 per X plus 4 untuk X mendekati min 4. Nah, di sini yang kita faktorkan, yang kita jabarkan di sini adalah bentuk ini ya, X kuadrat plus 2X min 8. Masih ingat kan caranya menjabarkan, memfaktorkan bentuk ini? Ini bentuk kuadrat namanya ya. Jadi min 8 ini artinya berapa kali berapa hasilnya min 8.
kalau kalian jumlahkan hasilnya plus 2. Ya. Nah, sehingga dia akan dapat X plus 4 dikali X min 2. Nah, di sini X kuadrat tetap ya. Faktornya adalah X sama X. Terus hasil kalinya min 8 kita cek sekarang. Plus 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Benar ya. Terus dijumlahkan plus 4 min 2 jadinya plus 2. Benar ya. Terus yang di bawahnya sama ternyata dengan di atas ya. Kita sederhanakan. Ini satu, sehingga dia akan menjadi limit X min 2 per 1 ya. Per satunya boleh tidak tulis karena dia di penyebut. Untuk X mendekati min 4. Sudah bentuknya sederhana, kalian ganti X-nya dengan min 4. Sehingga dia akan menjadi min 4 min 2 sama dengan min 6. Sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Limit akar X dikurangi 2 per X min 4 untuk X mendekati 4. Nah, biasanya ini ya, kalau kalian temukan dalam bentuk akar, itu bisa kalian selesaikan juga dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Nah, tapi khusus pada soal ini, bisa kita gunakan juga dengan cara memfaktorkan ya. Yang kita faktorkan di sini adalah X min 4 ini ya, kita bisa faktorkan menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini ya. X min A kuadrat sama dengan akar X plus A dikali akar X min A. Dimana syaratnya di sini adalah A ini adalah bilangan kuadrat ya. 4 ini kan bilangan kuadrat ya. Sehingga penjabarannya dia akan menjadi akar X min 2, ini pembilangnya tetap ya. Terus yang penyebutnya yang berubah ya. X ini kalau difaktorkan akan menjadi akar X dan akar X. Terus min 4 ini faktornya dia plus 2 dan min 2 ya. Terus kita lihat adakah yang bisa kita coret, adakah yang sama. Nah, ini sama ya, akar X dikurangi 2 dengan akar X dikurangi 2. Di sini dapat 1, di sini 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah limit X mendekati 4, fungsinya 1 per akar X ditambah 2. Sudah bentuk sederhana kan ini ya. Setelah itu baru kita ganti X-nya dengan 4 ya. Sehingga dia akan menjadi 1 per akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu 2 ya, jadi 1 per 2 tambah 2, jadinya 1 per 4. Sudah selesai untuk contoh soal yang nomor 5 ya. Nah, nanti pada cara mengalihkan bentuk sekawan, contoh soal nomor 5 ini akan kita pergunakan ya. Jadi kita cek kembali apakah benar dia jawabannya 1 per 4 ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Nah, pada bentuk soal nomor 6 ini, bagian pembilang dan bagian penyebutnya bisa kita faktorkan ya. Jadi untuk cara memfaktorkan ini tidak harus pembilangnya saja yang difaktorkan dan juga tidak harus penyebutnya difaktorkan. Jadi kalian harus pandai-pandai melihat apakah pembilangnya bisa difaktorkan ataukah keduanya bisa kita faktorkan ya. Nah, di soal nomor 6 ini untuk bentuk X kuadrat plus 2X min 8 ini sama seperti soal nomor 4 ya. Jadi pemfaktorannya sama. Terus untuk penyebutnya X kuadrat min X min 2, kalian cek kembali berapa kali berapa hasilnya min 2. Kalau kalian jumlahkan hasilnya min 1 ya. Sehingga penjabarannya menjadi, terus penyebutnya kita cek X plus 1 dikali X min 2 ya. 1 dikali min 2 min 2, 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Benar ya. Sehingga kita coret yang sama, kita sederhanakan. Nah, ini sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 2 untuk X plus 4 per X plus 1 ya. Sudah bentuk sederhana kan ini ya. Setelah itu kalian ganti X-nya ini dengan angka 2 ya. Jadinya 2 plus 4 6 per 2 plus 1 3. Jadi 6 per 3 sama dengan 2. Oke, sekarang masih di cara memfaktorkan ya. Jadi Ibu berikan di sini latihan
contoh soal yang lumayan karena bentuknya sangat banyak sekali ya untuk cara memfaktorkan ini. Kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Nah, ini khusus untuk bentuk akar, tapi akarnya pangkat 3 ya. Limit akar pangkat 3 dari X dikurangi 3 per X dikurangi 27 untuk X mendekati 27. Nah, yang di sini kita rubah adalah yang bentuknya X dikurangi 27 dengan menggunakan rumus ini. X min A pangkat 3 dengan catatan A ya sini adalah bilangan pangkat 3 ya. 27 ini kan bilangan A pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 ya. Sehingga penjabarannya sebagai berikut ini rumusnya ini ya. Oke, sekarang kita jabarkan. Nah, ini jadinya ya. Akar pangkat 3 dari X dikurangi 3 per X dikurangi 3 pangkat 3. 27 ini 3 pangkat 3 ya. Terus kita gunakan rumus ini. Kita ganti A ini dengan 3 ya. Pangkatnya menyesuaikan, X-nya kan sama ya, X ya. Sehingga dia akan menjadi bagian pembilang tetap, terus yang berubah adalah bagian penyebutnya ya. Di akar pangkat 3 dari X dikurangi 3 dikali akar pangkat 3 dari X kuadrat plus 3 dikali akar pangkat 3 dari X ditambah 3 kuadrat ya. Kita tiru rumusnya ini ya. Setelah itu kita lihat adakah yang sama. Nah, ini yang sama ya. Akar pangkat 3 dari X dikurangi 3 dengan yang di bawahnya. Ini dapat 1, ini dapat 1. Sehingga sederhananya adalah limit 1 per akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 3 dikali akar pangkat 3 dari X ditambah 3 kuadrat untuk X mendekati 27 ya. Sudah bentuknya sederhana kan ini ya. Setelah itu kita ganti X-nya ini dengan angka 27 sehingga dia akan menjadi 1 per akar pangkat 3 dari 27 kuadrat ditambah 3 dikali akar pangkat 3 dari 27 ditambah 3 kuadrat. Kita selesaikan satu-satu dulu ya. 27 kuadrat ini hasilnya 729. Akar pangkat 3 dari 27 ini adalah hasilnya 3. Terus kita selesaikan kembali. Akar pangkat 3 dari 729 ini adalah 9 ya. Terus 3 kali 3 9. 3 pangkat 2 ini hasilnya 9. Jadi 1 per 9 tambah 9 tambah 9 ya. Terus menjadi 1 per 27. Sudah selesai ya untuk contoh soal nomor 7 ya. Lanjut, masih di cara memfaktorkan. Kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Nah, ini khusus untuk X-nya yang pangkat 3 ya. Limit X dikurangi 2X per X pangkat 3 dikurangi 8 untuk X mendekati 2. Nah, di sini yang kita faktorkan adalah yang bentuk pangkat 3 ini ya. Dan yang di atasnya bisa kita faktorkan juga. Di atas bawah bisa kita faktorkan ya. Sehingga dia akan menggunakan rumus ini. X pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. Yang ini ya, yang khusus yang pangkat 3 aja. Sehingga penjabarannya menjadi X dikurangi A dikali X kuadrat ditambah AX plus A kuadrat. Selanjutnya yang bagian pembilang, karena ini ada variabel X-nya kita keluarkan bisa ya. Ini X dikali X min 2 per X pangkat 3. Nah, 8 ini pangkat 3-nya adalah 2 pangkat 3 ya. Untuk X mendekati 2. Setelah itu kita jabarkan kembali. X dikali X min 2 per, ini penjabarannya pakai rumus yang ini ya. Kita ganti A-nya semua dengan angka 2 ya. X-nya tetap X dikurangi 2 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 kuadrat. Terus kita cek yang sama, kita sederhanakan ya. Ini X min 2 dan X min 2 nya. Sehingga sederhananya adalah limit X per X kuadrat ditambah 2X plus 2 kuadrat untuk X mendekati 2. Ini sudah sederhana bentuknya ya, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Setelah itu baru kita substitusi, kita ganti X-nya semua dengan angka 2 sehingga jadinya seperti ini.
2 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kuadrat. Ya. Dan ingat, Ibu ingatkan lagi, tulisan limit ini boleh hilang apabila kalian sudah melakukan substitusi ya. Jadi kalau belum melakukan substitusi tetap ditulis limit ini ya. Oke, setelah itu kita cari hasilnya. 2 per 2 kuadrat ini 4, 2 kali 2 ini 4, 2 pangkat 2 ini 4. Sehingga sederhananya adalah 2 per 12. Ini sebenarnya sudah selesai ya jawabannya. Cuman bentuknya bisa kita sederhanakan lagi. Kita sama-sama bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 6. Untuk contoh soal nomor 8 ya. Oke, lanjut. Masih di cara memfaktorkan ya. Kita masuk ke soal nomor 9. Limit X pangkat 3 plus 8 per X plus 2 untuk X mendekati min 2. Sebenarnya ini bentuknya hampir mirip dengan soal nomor 8, cuma yang membedakan di sini adalah tandanya ya. Di sini tandanya plus, di sini tandanya min. Tentu rumusnya sama, cuma yang akan membedakan sini tandanya. Jadi kita gunakan rumusnya sama, X pangkat 3 plus, nah sini min ya, ini min, ini plus. Plus A pangkat 3. Penjabarannya mirip, cuma yang bedakan di sini tandanya min, di sini tandanya plus, terus sini plus, di sini min. Sisanya plus sama ya. Kita jabarkan. Bagian pembilangnya aja ya yang bisa kita jabarkan. Penyebutnya ini sudah sederhana bentuknya ya. Limit X mendekati min 2, X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 ya, per X plus 2. Terus yang ini kita pakai rumus yang ini ya, karena tandanya dia plus. Kita ganti A nya semua dengan angka 2, X nya tetap ya, sehingga dia akan menjadi limit X mendekati min 2 untuk X plus 2 dikali X kuadrat dikurangi 2X plus 2 kuadrat per X plus 2 ya. Setelah itu kita coret-coret yang sama ya, karena ini bisa kita sederhanakan. Ini dapat 1, ini dapat 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah limit X kuadrat dikurangi 2X plus 2 kuadrat per 1 untuk X mendekati min 2. Ini per satunya boleh ditulis boleh tidak ya, karena di penyebut. Sehingga ini bentuknya sudah paling sederhana ya, tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Setelah itu baru kita ganti X nya dengan angka min 2. Sehingga dia akan menjadi min 2 kuadrat. Asal dia ada tanda min, ingat isi tanda kurung ya. Kalau ada bentuk kuadrat, min 2 dalam kurung kuadrat, min 2 kali min 2 ditambah min 2 kuadrat. Ini bukan min 2 ya. Ini plus, ngikutin yang ini ya. 2 kuadrat, ini 2 kuadrat berarti ya. Sehingga hasilnya menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 12 ya, jawaban untuk contoh soal nomor 9 ya. Oke, gimana untuk cara memfaktorkan? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi contoh soal yang Ibu berikan lumayan banyak. Itu dengan harapan kalian semua bisa memahami dari setiap contoh yang Ibu berikan ya. Jadi sebenarnya untuk cara memfaktorkan ini jenis soalnya sangat banyak sekali. Bisa kalian cari di sumber lainnya yang sudah kalian miliki ataupun di channel YouTube yang lainnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Nah, kita pakai contoh soal yang tadi ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini tadi bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Karena dia ada akarnya, berarti bisa kita gunakan cara mengalihkan bentuk sekawan. Jadi ciri khusus dari cara mengalihkan bentuk sekawan ini adalah ada tanda akarnya. Dengan catatan akarnya ini adalah akar pangkat 2 ya. Oke. Nanti pasti ada yang bertanya kan, Bu, gimana sih caranya membedakan kapan kita pakai substitusi, kapan kita pakai memfaktorkan, kapan kita pakai cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Jadi substitusi itu wajib ya. Jadi kalau ada soal limit, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah mensubstitusi, mengganti variabel X-nya dengan angka yang sudah diketahui. Apabila dia hasilnya 0 per 0, baru kalian gunakan cara memfaktorkan ataupun cara mengalihkan bentuk sekawan.
Pokoknya selain 0/0 itu masih bisa didapatkan hasil nilai limitnya ya. Kalau dia 0/0 berarti memfaktorkan atau cara mengalihkan bentuk sekawan. Kalau pakai cara memfaktorkan itu kalian lihat apakah bentuk itu bisa kalian faktorkan ataukah bisa kalian jabarkan. Kalau bisa baru pakai cara memfaktorkan. Nah, kalau bentuknya itu ada tanda akarnya, akar pangkat 2 terutama, itu pasti bisa kalian gunakan cara mengalihkan bentuk sekawan. Nah, sekarang untuk contoh soal yang ini kita akan gunakan cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Oke, ini kita substitusi sudah sehingga hasilnya 0/0 juga ya. Ini bentuk tak tentu, tidak boleh dalam limit ya. Nah, caranya kita cari bentuk sekawan dari yang ada tanda akarnya. Nah, sini tanda akarnya kan akar X dikurangi 2. Bentuk sekawannya adalah akar X ditambah 2. Yang membedakan di sini adalah tanda. Di sini tandanya plus, di sini tandanya minus ya. Nah, ini. Jadi kalau di sini minus berarti sekawannya adalah plus. Akar X-nya tetap, 2-nya tetap. Nah, kalau di pembilangnya dikali akar X plus 2, di penyebutnya juga harus sama ya, harus adil, harus seimbang ya. Jadi akar X ditambah 2 dikalikan. Nah, dalam mengalihkan bentuk sekawan ini kita bisa gunakan rumus cepat ini ya. Jadi akar X ditambah A dikalikan akar X dikurangi A itu dapat menghasilkan bentuk akar X kuadrat dikurangi A kuadrat, sehingga hasilnya adalah X min A kuadrat ya. Kita selesaikan, jadi akar X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, dan yang di bawahnya ini boleh kita tidak kalikan ya, kita biarkan aja seperti ini karena nanti pasti ada yang bisa kita sederhanakan ya. Lanjut. Nah, di sini akar X kuadrat itu asal ada akar yang dikuadratkan, akar pangkat 2 yang dikuadratkan itu akarnya hilang ya, sehingga dia akan menjadi X plus 2 kuadrat hasilnya 4. Yang di bawahnya tetap ya. Nah, sekarang kita lihat adakah yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini yang kita bisa sederhanakan adalah X min 4 dengan X min 4 ini ya. Di sini 1, di sini 1. Sehingga sederhananya adalah limit X mendekati 4 untuk fungsi 1 per akar X plus 2 sisanya ya. Ini sudah sederhana kan? Ya, asal sudah sederhana sama kayak memfaktorkan tadi ya. Asal sudah bentuknya paling sederhana, kita lakukan substitusi. Kita ganti X-nya dengan 4 kalau ada variabelnya ya. X-nya kita ganti 4 sehingga dia akan menjadi 1 per akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu adalah 2, sehingga 1 per 2 plus 2 sama dengan 1 per 4. Inilah jawaban untuk contoh soal yang satu tadi ya. Kan sama ya dengan yang cara memfaktorkan tadi ya, jawabannya 1 per 4. Jadi kalian bisa pilih bentuknya ini, kalian pakai cara memfaktorkan atau cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit 2 dikurangi X per 2 dikurangi akar X plus 2 untuk X mendekati 2. Nah, ini Ibu tes ya. Ibu ganti X-nya dengan angka 2, ternyata dia menghasilkan bentuk tak tentu juga. Berarti kita harus menggunakan cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Nah, bentuk sekawan yang kita cari di sini adalah ini. 2 dikurangi akar X plus 2. Bentuk sekawannya adalah 2 plus akar X plus 2. Jadi yang berubah di sini tanda penghubungnya ya, antara 2 dan akar X plus 2. Ini min, ini plus. Tanda di dalam akar ini tetap tidak berubah ya. Kalau di bawah di penyebutnya dikali 2 plus akar X plus 2, di pembilangnya juga sama, dikalikan 2 plus akar X plus 2, harus adil ya. Nah, sama, kita pakai rumus yang ini sehingga dia akan menjadi yang di atasnya tetap dibiarkan seperti ini, 2 dikurangi X dikali 2 ditambah akar X plus 2 per ini jadinya 2 kuadrat dikurangi akar X plus 2 kuadrat ya. Sehingga bentuk sederhananya menjadi 2 dikurangi X dikali 2 plus akar X plus 2, ini tetap. Terus di bawahnya menjadi 2 kuadrat, ini 4
akar X plus 2 kuadrat, ini akarnya hilang ya. Tetapi ini Ibu isi tanda kurung ya, karena di sini ada tanda min. Nah, kalian harus sederhanakan dulu bagian penyebutnya ini ya, baru bisa kalian sederhanakan dengan pembilangnya. Sehingga dia akan menjadi 4 dikurangi 2, ini 2, terus ini min, ada X, ini min X. Ya, hati-hati kalau ada tanda min ya. Makanya di sini Ibu isi tanda kurung. Sehingga ada yang bisa kita coret, ada yang bisa kita sederhanakan di sini ya. 2 min X dengan 2 min X. Ini 1, ini 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2 plus akar X plus 2 per 1. Ini sudah bentuk paling sederhana ya. Asal sudah bentuk paling sederhana, kita lakukan substitusi. Sehingga dia akan menjadi 2 plus X-nya kita ganti dengan 2 ya. Akar 2 plus 2. Sehingga jawabannya adalah 2 plus akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Inilah jawaban untuk contoh soal nomor 2 ya. Oke, masih di cara mengalihkan bentuk sekawan ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Limit X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 per akar X dikurangi 2 untuk X mendekati 4. Nah, di sini kita juga melakukan pemfaktoran ya, karena bagian pembilangnya ini adalah bentuk kuadrat dan di penyebut ini bentuk akar yang kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Langsung saja kita cari bentuk sekawan dari akar X dikurangi 2. Ini adalah akar X plus 2. Di atasnya juga sama ya, dikalikan akar X plus 2. Sehingga sama seperti cara yang tadi. Jadi akar X dikali akar X jadi akar X kuadrat. Terus dikurangi 2 kuadrat. Ini rumusnya yang tadi ya. Terus yang bentuk kuadrat ini, X kuadrat dikurangi X dikurangi 12, kita jabarkan menjadi X dikurangi 4 dikali X ditambah 3. Jadi caranya sama kayak tadi ya, berapa kali berapa hasilnya min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Kita cek, min 4 kali plus 3 ini min 12, min 4 tambah 3 ini hasilnya min 1. Ini X kuadrat, X sama X. Benar ya? Oke, setelah itu kita sederhanakan bagian penyebutnya ya. Kita tulis ulang kembali, bagian atasnya tetap, terus bagian bawahnya akar X kuadrat yaitu X dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. Setelah itu kita cek adakah yang bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan yang ini ya, yang sama ya, X min 4 dengan X min 4. Ini 1, ini 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah limit X plus 3 dikali akar X plus 2 per 1 untuk X mendekati 4. Per 1 ini boleh tidak ditulis ya, karena menyebut 1 itu artinya sama ya, berapapun dibagi 1 tetap bilangan itu sendiri ya. Terus sudah bentuknya sederhana, kita ganti X-nya dengan 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 4 plus 3 dikali akar 4 ditambah 2. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi 4 plus 3 itu 7, akar 4 itu 2, ditambah 2 itu 4. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Inilah jawaban untuk soal nomor 3 ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang keempat. Nah, ini agak panjang ya bentuk akarnya ya. Setelah Ibu cek, Ibu masukkan nilai X-nya dengan 0, karena X-nya mendekati 0 ya. Ternyata juga bentuknya tak tentu ya, menghasilkan bentuk tak tentu, 0 per 0. Maka dari itu kita lakukan cara mengalihkan bentuk sekawan. Kita cari bentuk sekawan dari penyebutnya ini ya. Sehingga dia akan menjadi 4X per akar 1 plus 2X dikurangi akar 1 min 2X. Ini bentuk sekawannya adalah akar 1 plus 2X ditambah akar 1 dikurangi 2X. Ini yang bedakan ya, tanda penghubungnya. Ini min, ini plus sekawannya ya. Jadi di atasnya sama, plus. Untuk tanda di dalam akar tidak berubah ya, tetap yang berubah adalah tanda penghubung antara dua akar ini ya.
Sehingga kita kalikan sekarang ya. Bagian atas didiamkan seperti itu. 4x dikali akar 1 ditambah 2x ditambah akar 1 min 2x per, nah ini pakai yang tadi ya, a kuadrat min b kuadrat ya. Jadi akar 1 plus 2x kuadrat dikurangi akar 1 dikurangi 2x kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan, tulis kembali ya, limit x mendekati 0, di atasnya tetap pembilangnya ditulis, per ini akar 1 plus 2x kuadrat ini menjadi 1 plus 2x ya, hilang akarnya. Begitu juga akar 1 min 2x kuadrat ini hilang akarnya menjadi 1 dikurangi 2x ya. Setelah itu kita sederhanakan. Bagian atas tidak bisa kita sederhanakan ya. Yang bagian bawah penyebutnya ini bisa kita sederhanakan. Jadi 1 dikurangi 1. Kita cari yang sejenis. Ini sudah habis, 1 kurang 1 habis. Terus 2x dikurangi 2x, min ketemu min jadinya plus. Jadi 2 plus 2. Jadi 2x plus 2x itu hasilnya 4x untuk bagian penyebutnya ya. Setelah itu kita lihat, oh ternyata 4x ini sama dengan di atasnya ya. Kita sederhanakan. 4x sama 4x ini 1, ini 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah limit akar 1 plus 2x ditambah akar 1 min 2x per 1. Per 1 ini boleh tidak tulis ya, untuk x mendekati 0. Ini sudah bentuk sederhana ya, yang paling sederhana ya. Setelah itu kalian gantilah x-nya semua dengan 0. Sehingga dapatlah hasilnya akar 1 plus 2a kali 0 ditambah akar 1 dikurangi 2 kali 0. Ini hasilnya 0, 0. Jadi akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu 1 ya. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 4 ya. Oke, bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang penyelesaian limit fungsi aljabar dengan cara substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan bentuk sekawan. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan kalian putar ulang kembali video ini ataupun bisa kalian tanyakan langsung melalui WhatsApp ya. Oke, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar tentunya ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.